Hai, selamat datang kembali di channel Apa Aja. Pada video kali ini, kita akan membahas topik yang benar-benar menarik, sebuah ide yang sering muncul dalam film fiksi ilmiah, teleportasi. Bayangkan bagaimana jadinya jika kita bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain dalam sekejap tanpa harus berjalan ataupun naik kendaraan. Teleportasi memungkinkan kita menghilang dari satu titik dan muncul di tempat lain secara instan. Apakah ini hanya fiksi? Atau mungkinkah kita benar-benar bisa melakukannya? Nah, hari ini kita akan membahas secara rinci apa itu teleportasi, bagaimana ilmuwan mencoba untuk mewujudkannya, dan apa saja tantangan besar yang menghalangi kita untuk bisa melakukan teleportasi. Apa itu teleportasi? Teleportasi secara sederhana adalah perpindahan materi dari satu tempat ke tempat lain tanpa melewati ruang fisik di antara keduanya. Dalam imajinasi kita, ini berarti seseorang atau sesuatu dapat menghilang dari satu lokasi dan muncul di lokasi lain secara instan. Di film seperti Star Trek, teleportasi sering digambarkan sebagai proses yang cepat dan mulus. Hanya dengan satu sentuhan tombol, karakter bisa berpindah dari satu kapal luar angkasa ke planet yang jauh. Namun di dunia nyata, konsep ini jauh lebih rumit. Untuk memahami teleportasi, kita harus masuk ke ranah fisika kuantum, sebuah cabang ilmu yang mengkaji perilaku partikel-partikel terkecil yang membentuk alam semesta. Apa itu teleportasi kuantum? Teleportasi kuantum sebenarnya sudah terjadi, tetapi bukan dengan cara yang kita bayangkan seperti dalam fiksi ilmiah. Teleportasi kuantum tidak memindahkan benda fisik secara langsung, melainkan informasi tentang kondisi kuantum suatu partikel yang dikirim ke partikel lain di lokasi yang berbeda. Ini semua berkat entanglement atau belitan kuantum, sebuah fenomena yang sangat aneh dalam fisika kuantum. Ketika dua partikel menjadi terbelit, tindakan yang dilakukan pada salah satu partikel secara langsung mempengaruhi partikel lainnya, tidak peduli seberapa jauh jarak mereka. Bagaimana teleportasi kuantum bekerja? Mari kita masuk lebih dalam. Teleportasi kuantum melibatkan 3 langkah utama. Pertama, membelitkan dua partikel. Dua partikel dihubungkan secara kuantum melalui proses belitan kuantum. Partikel ini bisa dipisahkan jarak yang jauh namun tetap terhubung. Kedua, mengukur kondisi partikel pertama. Di satu tempat kita mengukur kondisi kuantum dari partikel pertama. Ini berarti kita membaca informasi tentang energi, posisi, dan sifat-sifat kuantum lainnya dari partikel tersebut. Ketiga, menggunakan informasi itu pada partikel kedua. Setelah kita mendapatkan informasi tentang partikel pertama, informasi tersebut diterapkan pada partikel kedua yang terbelit, sehingga partikel kedua mengambil keadaan partikel pertama. Inilah yang disebut teleportasi informasi kuantum. Jadi, meskipun kita tidak benar-benar memindahkan partikel pertama ke tempat lain, kondisi atau informasi partikel tersebut berhasil dikirim ke tempat yang jauh. Bagaimana teleportasi kuantum berbeda dari teleportasi manusia? Teleportasi kuantum tidak sama dengan teleportasi manusia seperti yang kita bayangkan. Alasannya sederhana, meskipun kita dapat memindahkan informasi kuantum, kita belum tahu cara memindahkan objek fisik, apalagi manusia, dengan teknologi yang sama. Tantangan terbesar dalam teleportasi manusia adalah kompleksitas data yang harus ditransfer. Bayangkan tubuh manusia sebagai kumpulan triliunan atom. Untuk memindahkan seseorang melalui teleportasi, kita harus menghitung setiap atom di tubuh mereka, merekam semua informasi kuantum tentang setiap atom tersebut, dan kemudian mengirim informasi itu ke lokasi lain dengan presisi yang sangat tinggi. Jika ada satu atom saja yang salah tempat, hasilnya bisa bencana. Apakah teleportasi bisa terwujud? Tentu saja ini bukan berarti kita harus menyerah pada ide teleportasi. Teknologi terus berkembang dengan sangat cepat dan beberapa hal yang dulu dianggap mustahil kini menjadi kenyataan seperti penerbangan atau eksplorasi luar angkasa. Teleportasi kuantum mungkin suatu hari bisa dikembangkan untuk memindahkan objek makroskopis, bukan hanya partikel tunggal.
Namun, untuk memindahkan manusia, kita mungkin masih memerlukan revolusi besar dalam pemahaman kita tentang alam semesta, terutama dalam bidang fisika kuantum dan komputasi. Tantangan teknologi. Selain masalah data, ada juga tantangan besar lainnya. Pertama, energi yang dibutuhkan. Memindahkan objek fisik akan membutuhkan energi yang sangat besar, mungkin lebih besar daripada yang bisa dihasilkan dengan teknologi kita saat ini. Kedua, keamanan. Bagaimana jika ada kesalahan saat proses teleportasi? Misalnya, jika salah satu atom tidak berada di tempat yang seharusnya, apakah itu akan menyebabkan masalah serius? Ketiga, pertanyaan filosofis. Apakah teleportasi benar-benar memindahkan kita atau hanya menciptakan salinan diri kita? Jika tubuh asli kita dihancurkan dalam proses ini, apakah salinan yang muncul di tempat lain masih menjadi diri kita yang sama? Teleportasi, meskipun masih terdengar seperti fiksi, memiliki dasar dalam dunia fisika kuantum. Kita telah melihat keberhasilan dalam teleportasi informasi antar partikel, tetapi untuk memindahkan objek fisik, apalagi manusia, kita masih jauh dari teknologi tersebut. Tantangan besar dalam data, energi, dan keamanan harus diatasi terlebih dahulu. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah kalian percaya suatu hari kita akan bisa teleportasi seperti dalam film? Tinggalkan komentar di bawah dan jangan lupa like serta subscribe untuk mendapatkan konten menarik lainnya dari Apa Aja. Sampai jumpa di video berikutnya dan teruslah penasaran dengan dunia di sekitar kita.